Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil kulla sa'b wa yassir kulla 'asir fataysirul 'asiri 'alayka yasir wa anta maulana wa ni'mal maula fa ni'man nasir. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Al-farqu baina al-Qur'an wal hadis. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas dalam Al-Mabahis fi Ulumil Quran. Kita belajar hari ini al-farqu bainal Qur'ani wal haditsil qudsi. Ya, al-farqu bainal Qur'ani wal haditsil qudsi, yakni apa beda antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Apa beda antara keduanya? Baik. Kita cobalah. Pak Salman lah. Silakan, Pak. Al-farqu bainal Qur'ani wal haditsil qudsi. Al-Qur'an. Baik. Naam, qala al-muallif al-farqu, naam. Al-farqu bainal Qur'ani wal haditsi Al-Qudsi. Aywa. Furuqin bainal Qur'an al-Karim wal hadits ahammuha. Naam. Al-awwal, yang pertama, bilafzihi. Naam. Wa tahadda Araba bi'ashri suwarin mithlih bi'ashri suwari mislih min mislihi wala yazalu at-tahaddi bihi mu'jizatun khalidatun. Aywa. Wal hadits al-qudsi lam yaqa' bihi at-tahaddi wal i'jaz. Baik, barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu, qala al-muallif rahimahullah, al-farqu bainal Qur'ani wal haditsil qudsi
hunaka iddatu furuqin bainal Qur'anil Karimi wal haditsil qudsi ahammuha. Jadi kata muallif rahimahullah, Syekh Manna Khalil Al-Qattan, ini beda antara Al-Quran dan hadis qudsi. Jadi ada beberapa perbedaan antara Al-Quranul Karim dan hadis qudsi. Ahammuha, yang paling penting. Ini poin-poin yang paling pentingnya. Yang pertama, annal Qur'anal Karima kalamullah uhiya bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilafzih. Ya. Yang pertama, Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilafzih, dengan lafaznya, dengan lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tahadda bihil Arab. Tahadda itu Bapak Ibu, Allah menantang orang Arab dengan Al-Quran ini. Jadi Allah menantang orang Arab dengan Al-Quran ini. Bagaimana tantangannya? Ya, fa'ajazu an ayyatu bimithlihi. Ya. Awalnya mereka disuruh untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, yang semisal dengan Al-Quran, ya. Mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Au bi asyri suwari mithlihi, atau enggak usah satu Al-Quran deh, 10 surat saja dari yang semisal Al-Quran ini. Enggak usah yang semisal Al-Quran, yang 10 surat saja. Ya, lalu mereka juga tidak bisa. Au bi suratin min mithli, kalau gitu satu surat saja. Satu surat saja yang didatangkan. Tidak usah datangkan yang seperti Al-Quran, tidak usah datangkan yang 10 surat, ya. Atau tidak usah datangkan 10 surat, satu surat saja yang seperti dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Tidak bisa mereka melakukan. Lalu di sini dikatakan wala yazalut tahaddi bihi qa'iman. Ya. Dan tantangan tersebut, tantangan Allah tadi tetap berlaku. Fahuwa mu'jizatun khalidatun ila yaumiddin. Al-Quran itu adalah mu'jizat yang abadi sampai hari kiamat. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bedanya adalah dari sisi at-tahaddi wal i'jaz. At-tahaddi wal i'jaz. Sisi beda antara Al-Quran dan hadis qudsi, yaitu dari sisi tahaddi dan i'jaz. Ya. Apa maksudnya? Al-Quran, Allah tantang orang kafir untuk mendatangkan yang semisalnya. Al-Quran ada kemu'jizatannya, ada i'jaznya. Ya. Wal hadithul qudsi lam yaqa' bihi at-tahaddi wal i'jaz. Hadis qudsi tidak ada di dalamnya unsur tahaddi, ya, dan i'jaz. Baik. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sisi yang pertamanya, dari sisi tahaddi wal i'jaz. Ya. Kemu'jizatan. Ya, jadi al-furuq bain al-Quran wal hadith al-qudsi. Naam. Baik, yang pertama at-tahaddi wal i'jaz.
Al-Quran bagaimana? Al-Quran ya. Hadis qudsi tidak. Ya, ini ya. Yang pertama. Baik. Iya, Pak. Pemahaman ada tantangan itu apa maksudnya? Kalau mukjizat ada pasti. Iya. Dari hadis qudsi itu. Iya, iya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya tantang. Kan ada tantangan dari Allah. Iya. Misalnya satu surat. Iya. Hadis qudsi tidak. Hadis qudsi Tidak ditantang untuk mendatangkan yang semisal hadis qudsi ini. Oh, gitu. Nah. Hadis ini coba tantang. Ya, enggak disuruh, enggak ada itu, ya. Enggak ada seperti itu. Kalau Al-Qur'an kan ada fa'tu bi suratim min mithli atau fa'tu bi asyri suwarin. Disuruh ditantang mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mendatangkan 10 surat. Tapi tidak ada ditantang mendatangkan satu hadis qudsi. Itu tidak ada. Maksudnya gimana, Om? Mengkritik Al-Quran. Dia bukan mengkritik Al-Quran, membuat seperti Al-Quran. Iya, menantang itu, tantangan di sini maksudnya buat, coba antum buat yang semisal Al-Quran ini. Iya, lawannya isi dalamnya kritik, itu namanya. Bukan kritik, Om. Bukan memprotes dia. Tahaddi itu dia menantang, coba antum datangkan yang seperti Al-Quran ini. Buat tandingan. Buat tandingan gitu. Kira-kira seperti itu. Tantangan sini buat tandingan gitu. Ya. Bukan mengkritik dia. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ini yang pertama. Al-Quran ada tahaddi wal i'jaz, hadis qudsi tidak. Baik, yang kedua. Silakan Ibu yang di samping. Al-Thani. Nah. Naam. Aywa. Fayuqalu qala Allah Ta'ala. Kama sabaqa. Naam. Nisbatu nisbata insya'in. Fayuqal. إخبار. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام نعم. به عن الله. أيوه. فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. طيب. أحسنت بارك الله فيك. والقرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله فيقال قال الله تعالى. Al-Quranul Karim, Bapak Ibu, tidak dinisbahkan kecuali kepada Allah. Ketika khatib berkhutbah, ketika ustaz berceramah, maka ketika dia baca ayat misalnya, apa yang dia katakan? Allah berfirman. Qala ta'ala. Ya, qala ta'ala. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya, ini yang disampaikan olehnya kan? Maka Al-Qur'anul Karim ini tidak dinisbahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini
fayuqalu qala Allah Ta'ala, maka ada yang mengatakan, ya, atau istilah yang biasa dipakai oleh orang apa? Qala Allah Ta'ala. Hadis qudsi tidak. Nah, hadis qudsi tidak. Wal hadithul qudsi kama sabaq. Hadis qudsi sebagaimana yang telah kita bahas pada pelajaran yang lalu, kata beliau, qad yurwa mudhafan ila Allah wa takunu nisbatu ilaihi hina idzin nisbata insya'in. Ya. Jadi hadis qudsi dia diriwayatkan dalam keadaan disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga penisbatannya kepada Allah dalam hal ini nisbata insya. Ya. Penisbatan hadis qudsi kepada Allah itu namanya nisbata insya. Ya. Nisbata insya artinya Allah yang mengadakannya, Allah yang mengatakannya, Allah yang menetapkannya. Nah, makanya dikatakan di sana qala Allah Ta'ala atau yaqulu Allah Ta'ala. Ya. Wa qad yurwa mudhafan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis qudsi ini juga diriwayatkan mudhafan ila Rasulillah, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu nisbatu hina idzin nisbata ikhbar. Penisbatan hadis qudsi ini dia disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nisbahnya? Ikhbar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Ya, li'annahu alaihi salatu wassalam huwal mukhbiru bihi 'anillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mengkhabarkan hadis qudsi itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membaca hadis qudsi, apa yang dikatakan oleh orang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, bedanya yang kedua redaksi penyampaian. Ketika kita menyampaikan Al-Qur'an, kita mengatakan apa? Qala Allahu Ta'ala. Ketika kita menyampaikan hadis qudsi, ya, qala Rasulullah, qala Rabbuna azza wa jalla, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, atau qala Rasulullah yaqulullahu azza wa jalla. Jadi di samping ada perkataan di sana Nabi bersabda bahwa Allah berfirman. Ada yang seperti ini redaksinya. Redaksi penyampaiannya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Al-Qur'an dia dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita mengatakan Allah berfirman. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Hadis qudsi di samping kita sandarkan kepada Allah, kita juga menyandarkannya kepada siapa? Kepada Rasul. Maksudnya apa? Ketika kita membaca hadis qudsi, kita mengatakan Rasul bersabda, ya, Allah berfirman. Ya, qala Rasulullah, yaqulullahu azza wa jalla. Ya, pada yang sebelumnya sudah ada ya. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ya. Ini sisi yang keduanya. Dari sisi nisbah. Yang kedua dari sisi apa? Nisbah. Ya, an-nisbah. Kalau Al-Qur'an kepada siapa? An-nisbatu ila Allah wahdah. Ila Allah. Nah,
Hadis qudsi bagaimana? An-nisbatu, yang pertama an-nisbatu ilallah. Insya'an wan nisbatu ila rasul ikhbaran. Ikhbaran. Ya. An-nisbatu ila Allah insya'an wan nisbatu ila rasul ikhbaran. Ya. Ya. Atau nisbatuhu ila Allah wahdah, kalau Al-Quran dia dinisbahkan hanya kepada Allah saja. Tapi kalau hadis qudsi di samping kepada Allah juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Hadis qudsi itu banyak. Ada banyak. Ada kitab yang Juga ada tuh. Enggak seperti hadis-hadis biasa. dia seperti hadis-hadis yang lain. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nanti kita akan lihat ini. Kenapa? Karena hadis qudsi ini dia tidak mutawatir. Dia tidak mutawatir. Nah. Coba kita lihat poin yang ketiga. Silakan. Ya. Ya, Kak Yuli. Yuli ya. Ya, Yuni ya. Yuni. Nah. Tafadhal. Jami'uhu manqul bitawatur. Al-Qudsiyah akhbaru ahad. Nah. Dhanniyatus subut. Hasanan dhaifan. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini Bapak Ibu. Yang kedua, yang ketiga, ini dari sisi mutawatir. Nah, yang ketiga dari segi tawatur namanya. At-tawaturu. At-tawatur itu apa Bapak Ibu? Kita mendengar ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu adatan tawatu'uhum 'alal kadhib. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang. Ya. Sesuatu itu diriwayatkan oleh banyak orang, pada setiap tingkatan, pada setiap generasi, ya, yang mana mustahil mereka ini bersepakat semuanya berdusta. Ya. Ada sebuah berita Bapak Ibu, misalnya berita dari zaman dahulu misalnya, sampai zaman sekarang berita itu ada. Banyak orang yang meriwayatkannya. Dari generasi ke generasi. Dan mustahil mereka ini semua orang tadi berdusta, bersepakat untuk berdusta. Itu mutawatir namanya itu Bapak Ibu. Ya. Misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ada orang memberitakan kebakaran. Misalnya kebakaran di PT Karet kemarin ya. Kebakaran PT Karet kemarin. Datang satu orang yang mengabarkan kepada kita, PT ini terbakar.
Kalau satu orang yang mengkabarkan, barangkali kita mungkin ini masih ragu mungkin kan. Oh ini mana mungkin kan. Lalu datang lagi orang kedua, memberitakan hal yang sama juga. Datang lagi orang ketiga, memberitakan hal yang sama juga. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai misalnya 100 orang misalnya. Mungkinkah 100 orang ini sepakat untuk berdusta? Itu mutawatir namanya. Maka Al-Quran Bapak Ibu itu mutawatir. Wal Qur'anul Karim jami'uhu manqulun bitawatur. Al-Qur'anul Karim semuanya manqul, diriwayatkan dengan mutawatir. Jadi kalau Al-Quran dia mutawatir, na'am. Banyak perawinya, sahih banyak perawinya. Hadis qudsi tidak mutawatir. Hadis qudsi tidak mutawatir. Lalu di sini beliau katakan, karena Al-Qur'an Karim itu semuanya mutawatir, fahuwa qat'iyyus thubut. Fahuwa qat'i as-thubut. Maka Al-Quran itu apa? Sifatnya qat'i. Qat'i itu apa Bapak Ibu? Eksistensinya tidak bisa diganggu gugat. Ya, mutlak. Ya, eksistensinya nggak bisa diganggu gugat. Ya, itu bahasa ininya ya. Subut itu apa ya? Keberadaannya atau ketetapannya, kepastiannya. Kepastiannya sudah mutlak, sudah qat'i. Sudah qat'i. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wal ahaditsul qudsiyatu aktsaruha akhbar ahad. Aktsaruha akhbar ahad. Hadis qudsi, mayoritas hadis qudsi itu Bapak Ibu akhbar ahad. Apa maksudnya akhbar ahad? Hadis ahad. Akhbar itu Bapak Ibu maknanya hadis. Ya, jadi kalau kita akhbar itu kalau ketemu dalam usul fiqh atau pelajaran hadis misalnya, khabar itu bisa maknanya hadis itu sendiri. Akhbar ahad artinya apa? Hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Lawan dari mutawatir. Lawan dari mutawatir. Tidak hanya satu. Bisa jadi yang meriwayatkannya banyak tapi belum mencapai derajat mutawatir. Ya. Makanya hadis ahad itu dalam mustalah hadis itu kan dibagi lagi. Ada namanya hadis masyhur. Ada namanya hadis aziz. Ada hadis nanti gharib. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Gharib. Ya, kalau menurut Hanafi ada lagi hadis mustafid. Ya, Syekh Rahmat. Hadis mustafid. Ya, hadis masyhur itu apa? Yang diriwayatkan oleh banyak orang tetapi belum mencapai derajat mutawatir, kurang lebih seperti itu. Hadis aziz itu bagaimana? Hadis aziz itu kalau dulu saya belajar biasanya diriwayatkan oleh 2 perawi. Ya, hadis gharib diriwayatkan oleh 1 perawi. Nah, itu nanti tafsilnya ada. Tapi yang jelas hadis ahad itu apa? Lawan dari hadis mutawatir.